sebagian teman-teman di bidang akademik sudah sepakat untuk menerjemahkan lebih lanjut dari the learning university. Ada dua karakteristik dari university itu kan, satu sebagai sumber belajar, juga sebagai kemudian juga organisasi belajar. Nah, baik sebagai organisasi dan sebagai belajar ini perlu kita ejawantahkan, kita wujudkan dalam bentuk kurikulum, sehingga kurikulum yang ingin kita kembangkan di UM adalah kurikulum yang berbasis kehidupan. Memang ada perdebatan, ada orang yang mengatakan kurikulum berbasis kehidupan itu miliknya atau diinspirasi atau dikembangkan oleh teman-teman vokasi. Tapi setelah kita telusuri lebih jauh hakikat pendidikan, setiap proses pendidikan hakikatnya adalah untuk mengatasi kehidupan. Sehingga pendidikan, proses belajar itu notabene adalah mengantisipasi kehidupan. Dan ini kongruen dengan kondisi peradaban abad 20 di mana pengetahuan itu punya posisi yang dominan, profesi sudah tidak lagi bisa linear seperti tahun-tahun sebelumnya atau abad sebelumnya. Demikian pula dinamika kehidupan tidak lagi bisa diatasi secara multidisiplin, sehingga pembelajaran yang berdimensi interdisipliner, transdisipliner itu menjadi sebuah kebutuhan. Dan kita juga sadar bahwa ketika proses belajar diandalkan pada penguasaan materi untuk menyiapkan profesi tertentu, itu harus kita revisi. Mengapa? Karena di abad 21 ini yang namanya profesi itu bisa muncul profesi-profesi baru, dan profesi-profesi lama itu tidak terjadi lagi, sehingga percepatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang begitu cepat ini membutuhkan kesigapan dari kita. Nah, kesigapan kita itu apa? Bukan apa yang kita kuasai, tetapi bagaimana sesuai dengan konsep the learning university itu kita dapat belajar dengan cepat. Nah, cara untuk belajar dengan cepat itu konsekuensinya yang kita kembangkan bukan penguasaan materi bahan ajar atau keterampilan profesi tertentu, tetapi yang perlu kita kembangkan adalah kapabilitas mahasiswa UM, sehingga nanti yang bersangkutan ketika dia sudah lulus ada perubahan ilmu pengetahuan, ada perubahan teknologi, bahkan perubahan kehidupan sosial budaya, yang bersangkutan bisa adaptif, bisa memiliki kecekatan, ketepatan di dalam mengantisipasi masalah-masalah baru itu. Nah, sehingga di dalam proses inovasi belajar IPTEK yang kita kembangkan, yang pertama ingin kita lakukan adalah perubahan mindset. Jadi dalam bidang keilmuan, bagaimana ilmu pengetahuan tidak lagi dimiliki oleh mahasiswa, tapi mahasiswa itu sudah, kalau pinjam istilahnya modus keberadaan pakar filsafat sosial Erich Fromm, bukan lagi memiliki pengetahuan tapi menjadi. Jadi proses belajar bukan proses memiliki agar pengetahuan yang banyak itu dikuasai, tapi dia menjadi. Dengan proses menjadi dia terus memperbarui dan proses belajar itu. Dan konsekuensinya nanti secara psikologis harapan kita mahasiswa dan alumni-alumni kita itu memiliki motivasi internal yang lebih kuat, karena kreativitas tidak semata-mata ditentukan oleh fasilitas, tapi yang utama adalah justru dorongan internal dari yang bersangkutan. Nah, ini yang akan kita coba kembangkan, dan ini sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantoro, bahwa di dalam proses belajar yang diajak dulu adalah bagaimana orang yang belajar, termasuk mahasiswa UM, itu bisa berpikir merdeka. Dan ini menjadi kebutuhan bagi kita, karena dengan munculnya sosial media, teknologi visual yang begitu kuat, informasi bisa kita peroleh dengan cepat dan banyak. Tapi ketika dia tidak punya kemampuan berpikir merdeka,
maka dia tidak bisa membedakan mana itu informasi yang bermanfaat dan informasi yang kurang bermanfaat atau informasi sampah. Nah, sehingga di sini critical thinking, jadi pemikiran yang kritis itu menjadi sebuah kebutuhan di dalam proses menciptakan mahasiswa kita bisa berpikir merdeka. Dengan critical thinking itu, maka akan memungkinkan yang bersangkutan untuk kreatif. Dan kreativitas itu tidak akan mungkin bisa tumbuh dengan maksimal kalau yang bersangkutan tidak bisa melakukan kolaborasi. Nah, di dalam konteks pengembangan kolaborasi yang semacam itulah, maka kreativitas yang bersangkutan akan muncul, dan dari sana kita berharap mahasiswa dan alumni-alumni kita tidak gagap ketika menghadapi situasi yang baru. Ya, sehingga langkah-langkah kita adalah ke sana. Kemudian juga untuk operasional di UM, salah satunya kita ingin mengembangkan kurikulum yang berbasis kehidupan. Dan kita secara teknis juga mulai mendorong beberapa dosen, sehingga LP3 khususnya sudah mencoba bagaimana mulai tahun yang lalu itu agak intensif mendorong dosen-dosen mengembangkan e-learning. Dengan pembelajaran e-learning ini yang menjadi bagian dari Massive Open Online Course. Jadi MOOC itu sebuah proses inovasi belajar yang memungkinkan banyak pihak untuk mengakses proses belajar itu. Ini yang tantangan-tantangan kita ke depan, sehingga inovasi Indonesia pembelajaran yang kita dorong ke sana adalah yang pertama adalah mengubah mindset itu. Kemudian di dalam kaitannya dengan aktivitas kita di Dharma Perguruan Tinggi, tentunya antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian sebagai sesuatu yang saling terkait, atau harus kita pandang tiga dimensi itu sebagai satu yang holistik, sehingga seorang dosen itu di dalam mengajar dia bisa memanfaatkan hasil penelitiannya dan atau hasil pengabdiannya. Maka kita dorong supaya kolaboratif itu tidak berhenti di dalam tataran wacana. Dosen itu di dalam proses melakukan penelitian maupun pengabdian diharapkan mulai melibatkan mahasiswa, sehingga mahasiswa sendiri juga mulai terlatih. Sekaligus kalau kita jelaskan di dalam dunia pendidikan, misalnya belajar itu kan ada dosen, ada materi bahan ajar, ada mahasiswa. Tiga-tiganya harus kita lihat sebagai entitas yang hidup dan terus berkembang, sehingga dosen tiap tahun harus memperbarui pembelajarannya. Dan di dalam proses pembelajaran itu yang paling utama sebenarnya bukan penguasaan materi yang sih, tetapi bagaimana dosen bisa memfasilitasi, memotivasi agar mahasiswa punya kepercayaan diri untuk belajar. Karena kita sadar, mungkin bapak-bapak juga pernah merasakan, kita itu suka pelajaran atau benci pelajaran tidak dimulai terhadap materi pelajaran atau mata kuliah itu, tapi pada sikap atau cara dosen atau guru dalam proses penyampaian. Sehingga ini yang menjadi kunci utama, bahwa perkembangan teknologi memang begitu cepat, robot juga berkembang pesat, tapi kehadiran seorang guru, seorang dosen, tugas utamanya adalah memotivasi, memfasilitasi bagaimana anak itu bisa senang dengan topik-topik yang ia kaji di dalam bidangnya. Nah, salah satunya adalah di dalam perkuliahan atau pendidikan yang dibongkar dulu adalah mindset. Dosen hadir ke kelas bukan semata-mata menyampaikan materi, tapi bagaimana dia mulai suka belajar. Dan proses belajar itu suka kehidupan. Konsekuensinya apa? Yaitu pembelajaran yang berbasis kehidupan tidak bisa dipisahkan dari pendidikan karakter. Karena kalau kita lihat di dalam proses belajar itu, dosen atau guru yang pandai menarik perhatian, attention,
akan memberikan peluang pada mahasiswanya untuk suka pada pelajaran. Dan kalau dia suka pada pelajaran, maka dia akan cinta pada pelajaran itu. Dan kalau sudah cinta akan pelajarannya itu, dia akan kreatif. Dan di dalam proses kreatif itulah sangat mungkin muncul penemuan-penemuan. Sehingga logika attention, perhatian, suka, like, kemudian cinta, love itu, kreatif dan inventif itu bisa menjadi satu kesatuan. Sehingga mahasiswa hadir ke kampus bukan untuk mendengarkan informasi dari dosen, tetapi bagaimana dia bisa berdiskusi dengan temannya, bisa berdiskusi dengan gurunya atau dosennya. Nah, di sini tentunya dibutuhkan metodologi pembelajaran yang baik, dan kita mengembangkan apa yang kita sebut dengan pekerti. Jadi bagaimana dosen-dosen yang mengikuti pekerti, yaitu pelatihan keterampilan interaksional, yaitu keterampilan ngajar, itu kita kembangkan. Sehingga nanti di dalam proses pembelajaran, inovasi pemikiran baru tidak hanya disampaikan oleh dosen, tapi justru bisa muncul dari mahasiswa maupun dari proses ketika mahasiswa sedang belajar. Itu yang kita lakukan, sehingga di dalam penelitian-penelitian ini melalui keputusan rektor juga sudah ditetapkan agar para dosen dalam melakukan penelitian pertama ngajak mahasiswa, disesuaikan dengan kelompok bidang keahlian yang bersangkutan itu, dan hasil penelitiannya selain dijadikan laporan penelitian, ada dua hal yang kita tekankan. Yang pertama adalah menjadi karya ilmiah. Syukur kalau bisa tertulis di dalam sebuah artikel yang terindeks secara internasional. Dan yang kedua adalah untuk memperkaya bahan ajar atau sumber belajar di kelas. Nah, dari sana kemudian pola ini bisa kita kembangkan di dalam proses pengabdian. Nah, konsekuensi dari kondisi ini adalah di UM akan kita coba bagaimana mata kuliah wajib itu maksimum 70%. Idealnya kita hanya 60%. Yang 30-40% adalah mata kuliah pilihan. Dan mata kuliah pilihan itu tidak harus diambil dari prodi yang bersangkutan, tapi boleh diambil dari prodi lain yang relevan dengan karya akhir dia, atau skripsi, tesis, atau disertasi. Saya ambilkan contoh, kalau ada mahasiswa ilmu sejarah ingin meneliti karya sastra di awal abad 20, dia boleh ngambil beberapa mata kuliah yang ada di fakultas sastra. Bagaimana sih teori sastra, bagaimana pengetahuan sastra, dan sebagainya. Sebaliknya, anak-anak yang kuliah di jurusan teknik mesin itu sangat mungkin dia bisa belajar mengambil mata kuliah di prodi biologi, karena hakikatnya biologi itu kan melihat dan mengkaji tentang organisme kehidupan, dan mesin itu biasanya kan meniru organisme, sehingga dia supaya tahu bahwa aliran darah ini seperti apa dan sebagainya, sehingga harus diganti apa, dia bisa belajar di sana. Termasuk anak-anak yang jurusan arsitektur, ketika dia ingin menulis skripsi tentang arsitektur tradisional, dia boleh kuliah di jurusan pendidikan sosiologi yang ada mata kuliah sosiologi, antropologi, atau sejarahnya, sehingga dia punya wawasan bagaimana sebuah arsitek itu tidak terlepas dari situ. Nah, ini yang relevan dengan pengenalan kita akan hakikat ilmu, apa yang seringkali dalam bahasa Inggris disebut dengan NOS, nature of science. Karena ilmu itu tidak akan mungkin muncul di ruang yang kosong. Ilmu selalu muncul dari masalah, dan masalah itu baru muncul setelah dipertanyakan. Contoh yang sederhana, setiap orang tahu benda itu jatuh kalau tidak dipegang atau disangka, sehingga kelapa bisa jatuh, apel bisa jatuh. Tapi pertanyaan bagi kita, mengapa? Yang mempertanyakan itu baru Newton. Nah, gitu.
Nah, karena dengan pertanyaan itulah Newton mengetahui bahwa itu bukan sekedar fenomena alam, tetapi ada hukum-hukum alam yang terkenal kemudian dirumuskan menjadi teori gravitasi. Nah, ini yang akan kita dorong kepada adik-adik, sehingga ketika dia belajar, yang lebih utama bukan memperoleh pengetahuan sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana dia mempertanyakan apa yang ada di dalamnya itu, sehingga diketahui mekanisme yang selama ini belum kita temukan. Itu barangkali yang ingin kita kembangkan. Jadi di UM, selain menerjemahkan The Learning University, sekarang kita sedang berproses mengembangkan kurikulum berbasis kehidupan, dan di dalam bidang IT kita mencoba bagaimana pembelajaran yang berbasis e-learning, bagian dari masif open online course, itu bisa kita kembangkan, sehingga harapannya masyarakat, khususnya mahasiswa UM, bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Itu sebuah tantangan teknologi. Dan ini sekarang kita rintis. Konsekuensinya apa? Yaitu nanti ke depan tatap muka perkuliahan di UM tidak hanya berlangsung secara konvensional, tapi kita juga bisa memberikan ruang pada warga UM untuk pembelajaran yang e-learning tadi, sehingga dia nggak harus hadir karena sesuatu hal dan sebagainya.